Saudara, Tuhan itu baik luar biasa. Tadi malam kita sudah belajar Yesus datang dengan sebuah janji bahwa Dia akan menyertai kita. Tapi berapa banyak kali kita juga tidak percaya bahwa Tuhan menyertai. Ketika keadaan menjadi tidak enak, ketika keadaan menjadi tidak nyaman, ya tidak gampang saudara. Kita berkata bahwa Tuhan itu menyertai. Waktu keadaan keuangan kita baik, waktu kesehatan kita baik, keluarga kita baik, rumah tangga kita baik, bisnis kita baik. Dan kita berkata bahwa Tuhan itu menyertai, itu mudah. Tapi ketika keadaan rasanya sulit dan kita berkata Tuhan menyertai, itu loh yang tidak mudah. Tapi itu iman. Amin. Ya, waktu engkau punya uang, engkau bilang engkau baik Tuhan, dahsyat. Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita gak punya uang dan kita bilang Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa, itu iman. Dan itu yang dahsyat di mata Tuhan. Ya, saudara mendengar khotbah dan menghidupi melakukan firman itu tidak seenak waktu kita dengar. Makanya ketika kita dengar gampang kita amin, yes. Baru keluar dari pintu gereja itu aja, udah masuk WA jangan lupa ya jatuh tempo tanggal sekian. Rasanya itu firman melayang semua, iya Pak iya. Menghadapi kenyataan hidup ini loh, itu gak mudah. Saya ingat dulu ketika saya di kos-kosan, waktu saya diusir dari keluarga saya di tempat kos, anak cuci baju anak-anak kos, saya doa saudara, saya puasa, saya mencari kehendak Tuhan. Saya doa dapat penglihatan, saya berdiri di depan ribuan orang, saya berkhotbah. Lalu Tuhan berkata, satu saat engkau akan mengalami semua itu, engkau akan berdiri di depan ribuan orang. Bahkan bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu, pulau-pulau akan menanti pengajaranmu. Saya nangis dalam hadirat Tuhan, amin Tuhan aku percaya. Rasanya saya sudah naik tinggi masuk dalam hadirat. Begitu amin keluar kamar doa, lihat pakaian kotor, cucian. Rasanya buyar semua tadi itu janji-janji Tuhan. Tetapi bagaimana kita bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan. Semua akan teruji. Tidak bagi semua orang firman itu akan terjadi. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, masuki negeri itu dengan iman percaya. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh maka engkau akan mengalami. Tapi kalau engkau tidak percaya maka hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Hari ini janji Tuhan sudah dibentangkan. Saudara mendengarkan firman Tuhan sudah begitu banyak. Tapi mari tetapkan dalam hatimu hari ini berkata, yes aku mau percaya dan aku mau melakukan itu Tuhan. Cuma itu yang Tuhan tunggu. Ya jangan amin-amin di gereja pulang lupa semua saudara. Ayo kita masuki tahun yang baru dengan iman yang baru. Kalau hari ini saudara berkata Tuhan aku mau keadaan keuanganku lebih baik dari tahun kemarin. Kalau hari ini saudara berkata aku mau keluargaku lebih baik dari tahun kemarin. Tuhan aku mau bisnisku lebih baik dari tahun kemarin. Kalau saudara menginginkan yang lebih baik, engkau percaya gak Tuhan terlebih rindu untuk melakukan semua kebaikan itu dalam hidupmu. Kenapa? Karena janji itu sudah diberi. Tapi sekali lagi apa yang menghalangi berkat Tuhan yaitu dosa, ketidakpercayaan kita. Ya makanya nyanyi, jangan pernah menyerah. Saya ingat saudara dulu, kami waktu di Solo, ya saya dan suami itu prinsip kami gak mau meminta-minta. Ya sebagai hamba Tuhan, ya saya gak pernah pinjam uang. Kita punya prinsip sesulit apapun kita, gak makan sekalipun jangan pernah pinjam uang. Karena hamba Tuhan itu dia harus berharap kepada Tuhan, tidak boleh pinjam uang. Jadi kami tidak pernah pinjam uang. Lalu kami mulai membangun satu usaha, masih tetap rohani. Kita buka percetakan, kita nyetak buku-buku rohani, renungan rohani. Ya, beredar di seluruh Indonesia, masuk ke toko-toko buku Kristen. Dan semua distributor saya itu pendeta hamba Tuhan. Kami kasih mereka jarak bayar itu 3 bulan. Jadi kita kirim yang Januari, nanti Maret mereka bayar yang Januari. Maret mereka baru bayar. Sebenarnya sudah lumayan ya saudara, temponya 3 bulan kan. Ya, tapi ya saya gak tahu kenapa juga ada yang kadang 5 bulan gak bayar, 6 bulan gak bayar. Kalau saya telepon, saya SMS, Pak tolong setoran yang 5 bulan lalu dong Pak. Bapak harus setor 2 loh. Dia balas gini, Bu saya lagi pelayanan misi di daerah. Maksudnya tidak ada ATM. Saya bilang ada Bank BRI di sana.
Di desa-desa itu semua ada bank. Kupedes, simpedes, simpanan perawan desa. Kupedes, ku dapat perawan desa. Enggak saudara ya. Maksudnya itu Bank BRI itu penyeluruh. Tapi alasan saudara. Nanti kalau saya telepon, ringtone-nya itu bunyi, saya telepon, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Itu kalau sudah ringtone-nya begitu, jangan saudara WA. Dia bilang Allah aja ngerti, masa lu gak ngerti? Karena orang yang utang itu sama yang diutang itu lebih galak yang kalau datang mau utang manis. Hai Cin, tambah cantik deh kau. Habis itu boleh pinjam uang gak? Nah kalau ada yang begitu-begitu jangan. Saya kasih saudara tips untuk menghindar menjadi penanggung sesama. Kalau ada orang datang pinjam uang 10 juta dan imanmu itu tidak sampai untuk merelakan 10 juta, jangan kau kasih 10 juta. Survei membuktikan yang utang itu banyak yang tidak bayar. Amin. Berharap kepada Tuhan. Beriman, saya bukan cuma ngomong, saya mengalami. Ya bahkan sama kakak ipar pun gak pernah, dulu pernah saya sudah mau pinjam, udah mau WA. Roh Kudus tegur, kamu tuh pendeta hamba Tuhan, kamu pinjam, kamu mempermalukan Tuhan. Tidak jadi saya. Masuk di kamar nangis berdoa, bahasa roh. Tiba-tiba telepon saya bunyi-bunyi terus. Lagi berdoa, habis amin saya lihat, waduh ada telepon dari satu perusahaan. Saya sudah duga gini, ini pasti salah jadwal. Jangan-jangan saya ada jadwal hari ini saya nggak lihat. Jadi saya WA. Shalom, kenapa ya telepon terus dari tadi ya? Saya tidak salah jadwal kan, gak ada jadwal perusahaan hari ini kan? Enggak Bu, tapi perusahaan kami diberkati dan bos kami mau membagi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang sering pelayanan di perusahaan ini. Jadi saya mau minta nomor rekening. Lagi doa dijawab Tuhan loh, amin. Kenapa? Karena saya tidak menaruh harapan pada manusia. Coba kalau saya sudah pinjam sama kakak ipar saya, mungkin telepon itu tidak akan berdering. Saudara mengerti maksud saya? Taruh harapan dan imanmu kepada Tuhan. Akhirnya saya kembali ke cerita itu. Bahkan saudara ada satu toko buku rohani itu gak bayar sama sekali. Hampir 1 tahun. Saya tagih ke dia, jawabannya ada-ada saja. Saya bilang, Pak barang gak pernah retur loh. Habis semuanya tapi uang gak pernah masuk. Ada apa Pak? Tolonglah kami ini juga mau beli kertas. Gak ada yang bisa kasih gratis. Kertas tuh harus lunas di depan sebelum kami ambil lagi. Saya gak peduli Bu, saya bilang gak ada uang, gak ada uang. Ada teman saya datang ke Bali, dia toko buku di sana. Bu, mumpung saya di Bali, saya tagihin ya uangnya ya. Silakan aja, semoga berhasil. Karena saya sudah tidak menganggap, sudahlah saya relakan. Dia datang saudara, teman saya datang ke tokonya, saya ditelepon, saya lihat, dua kalau nggak dia bayar, saya dimaki-maki habis. Bener, dia telepon, saya angkat, halo, shalom Pak. Ibu kirim orang ke Bali untuk nagih. Ibu kirim 1 truk tentara juga. Kalau saya nggak ada uang, saya nggak bisa bayar. Saya bilang saya tidak pernah kirim orang Pak. Dan saya sudah merelakan, urusanmu tinggal sama Tuhan dan sorga saja. Anda tidak akan pernah diberkati makan uang orang dengan tidak adil, apalagi tidak layak. Stop saudara. Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan, makanlah uang yang halal, katakan. Ya, jangan merugikan orang dari hasil rampasan. Kita tidak akan pernah melihat berkat. Lalu akhirnya saudara, suami saya bilang ini, saya nggak ada distributor yang mau bayar, aku hari ini harus ambil kertas. Tapi kita nggak punya uang, kita nggak bisa cetak lagi. Kalau uang semua mandek di distributor, saya bilang saya sudah telepon semua distributor, tidak ada yang bisa bayar, nggak ada uang semua mereka. Terus saya bilang berharap saja sama Tuhan. Dari malam itu saya teguhkan hati suami saya, istri itu memang begitu. Karena memang suami itu rata-rata tidak percaya sebelum melihat, iya nggak bapak-bapak? Makanya istri itu yang harus lebih peka. Malam itu saya cuma bilang sama suami saya gini, saya percaya besok ada uang. Dia bilang, kamu tahu dari mana? Dari Tuhan. Bener? Iya, tidur aja malam ini. Dia tidur ngorok, saya doa nangis di kamar. Tuhan, bela kami Tuhan. Sudah gak ada jalan Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Aku percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau buktikan mujizat-Mu. Besok pagi dia pulang habis pelayanan di doa fajar saudara. Dia masuk rumah nyanyi, hatiku dari depan sampai di dapur. Saya bilang, kenapa kamu nyanyi? R-nya panjang sekali. Antara percaya dan tidak. Tidak segampang nyanyi lagu kan? Dia bilang kalau orang percaya benar nyanyi hatiku percaya.
Kalau temponya berubah itu sudah antara percaya dan tidak. Hatiku percaya. Itu antara iya dan tidak. Terus saya bilang sama suami saya, ya kita harus beriman sama Tuhan. Percaya nanti siang tuh ada uangnya, say. Dari mana? Semua distributor gak ada yang iyain. Saya bilang, kamu nanti siang ada lihat anak-anak latihan musik di gereja kan? Iya, jam berapa? Jam 1 siang. Nanti habis latihan di gereja, kamu pulang cek di ATM pasti duitnya ada. Dia bilang, kamu tahu dari mana? Dari Tuhan. Kamu hubungin distributor ya? Nggak ada. Kamu telepon semua distributor, semua jawabannya nggak bisa bayar. Terus kenapa kamu bisa bilang begitu? Ya beriman saja. Betul? Iya betul. Suami saya bilang, tapi istriku ini biasanya kalau beriman terjadi loh. Saya bilang, iya beriman saja. Dia pergi saudara ke gereja. Belum lama pergi, telepon. Say, aku di ATM-nya. Terus gak ada duitnya. Lah kan saya bilang habis latihan. Kenapa kau belum latihan? Sudah kau cek itu ATM. Enggak, aku cuma mau uji aja benar atau tidak. Lah kan aku bilang tadi habis latihan. Tapi benar akan ada yang transfer. Iya ada. Dari mana? Enggak tahu, cuma Tuhan suruh ngomong gitu. Beneran loh ya, tenan loh ya. Tenan. Tapi kamu latihan dulu, pergi ke gereja dia latihan. Saya di rumah berdoa saudara. Tuhan, aku percaya engkau hidup, tolonglah Tuhan. Biar suamiku percaya, karena memang laki-laki itu disuruh percaya sulit. Karena laki-laki itu sering lebih pakai logika. Supaya dia melihat bahwa engkau itu ada. Istri-istri yang harus berdoa begitu buat suamimu, amin. Kita bantu mereka untuk percaya, karena laki-laki itu lebih sering pakai logika. Anaknya masih kuliah 10 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Bener. Ada bapak-bapak, bu mau beli rumah saya enggak? Kenapa? Anak saya mau kuliah, bu. Kuliahnya kapan Pak? Tahun ini masuk enggak? 5 tahun lagi. Lah kenapa bapak udah mau jual rumah sekarang? Saya takut nggak ada uang, jadi buat siap-siap. 5 tahun ke depan dia sudah mikir. Bapak-bapak, maaf ya, otakmu itu ukurannya kecil. Memorinya juga sempit, terbatas. Nggak 1 tera. Jadi ndak usah kau pikir urusan 5 tahun mendatang. Itu urusan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari? Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Ini benar, karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Sementara memorinya full, overload. Akhirnya stroke. Beda sama perempuan, ukuran otaknya lebih besar tapi kosong, gak ada yang dipikir. Karena kita perempuan itu pakai perasaan, ada masalah nangis dia. Udah habis nangis selesai. Ada masalah dia curhat sama temennya. Say, ada masalah nih. Kenapa Cin? Dia WA panjang sekali, temennya udah tahu karena dia sudah sering biasa WA. Gak dibaca sama temennya, enggak. Cuma dibalas, sabar ya Cin, berdoa. Udah lega dia karena waktu dia ketik itu sudah terlampiaskan semua emosi dan perasaannya. Jadi plong, kalau laki-laki kan beda, gak mungkin curhat-curhatan kan. Kalau ada laki-laki yang suka curhat tuh pasti cucok. Saudara ya, akhirnya saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tuhan, biar suamiku itu belajar percaya. Biar dia percaya bahwa Tuhan tuh ada, dia gak pakai logika terus. Habis itu dia latihan, saya sudah deg-degan tunggu telepon saudara. Berapa jam kemudian telepon saya bunyi, waduh. Ya, dia bilang, say, aku di ATM. Saya deg-degan, bagaimana ini Tuhan? Kenapa? Emang kowe enggak tahu ada distributor yang ngomong mau transfer? Enggak. Beneran enggak ada yang ngomong janji sama kau bayar siang ini? Enggak. Kenapa? Ada enggak uangnya? Enggak ada. Ada enggak yang janji? Enggak. Uangnya ada apa enggak? Oi, ada. Puji Tuhan, padahal saya juga tidak tahu, tapi itulah iman. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Kenapa? Karena kau punya Tuhan yang hidup. Dia Allah yang bertanggung jawab, asal engkau mau percaya sungguh kepada Dia. Jangan takut. Taruh imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini. Jangan takut akan tahun depan. Tapi jangan mau bergeser dari pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara, Yesus sudah datang untuk mendamaikan hidupmu dengan Allah. Kenapa? Karena ketika kita hidup jauh dari Tuhan,
engkau tidak bisa mengalami berkat Tuhan. Tapi Yesus datang untuk memperdamaikan dirimu dengan Bapa. Dan ketika engkau diperdamaikan dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak kesayangannya. Dan ketika kita menjadi anak kesayangannya, itu artinya engkau adalah ahli waris. Apa itu ahli waris? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji penyertaan Tuhan. Jangan engkau pikul sendiri bebanmu, karena engkau akan capek. Berat hidup ini. Capek hidupmu kalau engkau pikul sendiri semua bebanmu. Engkau butuh Tuhan. Taruh semua pengharapan hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sungguh-sungguh hidup, dan dia Tuhan benar-benar ada bagi saudara dan saya. Saudara, di sini dikatakan, coba kita baca Kolose pasal yang pertama. Saya pengen kita baca ayat yang ke-19 mulai. Di sana dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia yang adalah Kristus. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga dikatakan di sana siapa? Kamu, katakan juga aku. Juga aku yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dulu kita memusuhi Allah. Karena itu kita melakukan semua kejahatan, semua dosa. Kita lakukan kenajisan, percabulan, kepahitan. Semua hal yang jahat kita lakukan, itu tanda orang yang masih bermusuhan dengan Tuhan. Jangan engkau hidup bermusuhan dengan Tuhan. Dikatakan sekarang kita telah diperdamaikan. Ya, kita yang tadinya dulu hidup kita itu jauh dari Allah. Kita memusuhi Dia dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Kita diperdamaikan sehingga kita layak menjadi orang-orang yang menerima janji Tuhan. Dan ketika kita sadar kita sudah diperdamaikan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca ayat 23 yang terakhir. Sebab itu apa? Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Debbie Basjir, ini Paulus yang telah menjadi pelayannya. Kita menjadi pelayan-pelayan perdamaian itu, membawa perdamaian Kristus dalam hidup kita. Bertekun dalam iman hari-hari ini saudara. Masuki tahun yang baru dengan engkau bertekun di dalam iman. Saya kemarin dapat telepon dari seorang, Bu, saya menjadi Kristen puluhan tahun dengan suami saya. Kami di gereja, Bu, tapi saya tidak mengerti menjadi Kristen yang benar. Ternyata banyak hal yang kami lakukan di luar pengetahuan iman. Setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya mengerti. Ibu tahu sekarang setiap hari saya dengar khotbah Ibu itu 4 jam sampai 5 jam. Awalnya suami saya itu setiap kali pulang lihat saya dengar khotbah Ibu, apa sih kok tiap hari dengerin itu terus? Lama-lama di tempat tidur suaminya ikut mendengar. Dia bilang bener juga ya. Lalu Bu, sekarang suami saya ketagihan untuk dengar khotbah. Hari-hari ini kami terus bertumbuh dalam iman dan banyak sekali yang Tuhan ubah dari hidup kami. Dan kami semakin menjadi cinta Tuhan. Saya bilang yes. Bangun imanmu. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Hanya orang yang terus membangun dan bertekun di dalam iman yang tidak akan tergoncang dan tidak akan tergeser. Dikatakan jangan mau digeser. Kalau ayat ini berkata jangan mau digeser, berarti ada satu kuasa yang mencoba menggeser iman. Ayat ini berkata kamu jangan mau digeser. Apa yang bisa menggeser imanmu? Persoalan hidupmu.
tantangan, ketakutan, kekhawatiran setiap saat berusaha menggeser iman kita. Tapi ayat ini berkata, orang yang sudah menerima Yesus dan diperdamaikan dengan Yesus, engkau tidak akan bergoncang. Ibu yang telepon saya dan bilang, Bu, sekarang setiap hari saya dan suami dengar firman. Ibu tahu dulu ketika ada masalah kami salahkan Tuhan. Dan kami ribut, tapi sekarang setiap ada masalah kami bilang, terima kasih Tuhan. Kami tahu ini menguatkan iman kami. Responnya berbeda. Dan itu bisa terjadi hanya ketika engkau bertekun di dalam iman. Jangan mau digeser dari pengharapanmu kepada Injil. Engkau akan melihat saudara, Tuhan pasti akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama.